Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara penyuluhan yang kami adakan. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam situasi pandemi ini, saya harap Bapak dan Ibu dapat menjaga kesehatannya supaya tetap dalam keadaan kondisi sehat. Sebelumnya, mohon izin saya untuk memperkenalkan diri pada acara penyuluhan sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti dari jurusan D4 Terapi Gigi Poltekkes Kemenkes Jambi. Baiklah, pada kesempatan penyuluhan sore hari ini, saya akan memberi penyuluhan mengenai sakit gigi. Bapak dan Ibu pasti sudah pernah ada yang mengalami, ya, sudah banyak ya yang mengalaminya. Kira-kira sakit gigi itu apa sih, Pak Bu? Sakit yang berdenyut-denyut, ya. Kemudian sakit pada bagian gigi, iya. Ada lagi? Jadi dari pengertian yang Bapak dan Ibu banyak tadi sebutkan mengenai sakit gigi itu apa, sekarang saya akan memberikan pengertian yang sebenarnya ya, sakit gigi itu apa. Sakit gigi adalah kondisi ketika muncul rasa nyeri di sekitar gigi atau rahang. Tingkat keparahan nyeri tersebut bisa bervariasi ya Pak Bu, mulai dari ringan hingga berat. Sakit gigi itu juga bisa terjadi secara terus-menerus ataupun hilang timbul. Dan tadi kan kita sudah menjelaskan ya mengenai pengertian sakit gigi itu apa. Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira penyebab sakit gigi itu apa ya? Kurang menjaga kebersihan gigi, terus tidak pernah menggosok gigi, apalagi kira-kira Bapak Bu? Nggak tahu? Baiklah, sekarang saya akan menyebutkan ya dan menjelaskan kira-kira apa sih penyebab sakit gigi itu. Langsung saja. Oke, banyak ternyata. Yang pertama, penyebab itu gigi berlubang atau tambalan yang rusak. Itu pasti ya apa? Kalau giginya berlubang kita makan, otomatis makanan itu kan bisa masuk ya ke dalam lubang gigi. Waktu kita ngunyah itu pasti sakit banget, berdenyut-denyut gitu. Kemudian ada tumbuh gigi, itu biasanya dialami oleh anak bayi. Jadi juga kita pasti pernah mengalami ya merasakan tumbuh gigi yang sangat sakit, itu biasanya pada gigian molar 3 itu sakit banget itu. Kemudian gigi patah, ada lagi gigi tanggal, peradangan atau infeksi pada gigi atau gusi, dan ada lagi ya muncul nanah di gigi itu bengkak, biasanya itu sakit banget, merah di bagian sekitar gingiva atau gusi itu. Kemudian gusinya bengkak, gigi bungsu yang tumbuh tidak normal, terus pembusukan gigi, permasalahan pada kawat gigi. Jadi kalau kita mau masang behel atau kawat gigi itu kita harus berhati-hati ya, dan juga harus rajin merawat kesehatan gigi kita supaya gigi kita gak sakit. Kemudian kebiasaan menggertakkan gigi atau fluksin yang kayak greget-greget kayak gitu, nah itu menyebabkan penyebab bagian dari penyebab sakit gigi itu tadi. Baiklah, setelah tadi kita menjelaskan mengenai penyebab sakit gigi, selanjutnya saya akan menjelaskan sih intinya memberitahu orang yang lebih berisiko mengalami sakit gigi. Kira-kira orang yang seperti apa nih Pak Bu? Orang yang jarang menyikat gigi. Lain-lain Bu itu yang beresiko selain jarang menyikat gigi, dia tuh udah menyikat gigi tapi masih bisa beresiko lebih parah kayak gimana Bu? Apa? Orang yang merokok bisa. Bapak merokok nggak? Merokok, hati-hati berarti Pak ya, nanti bisa menjadi sakit gigi. Ada lagi nggak kira-kira Pak Bu? Bingung ya? Nggak tahu. Baik, saya akan menyebutkan ya, kira-kira siapa saja sih orang yang berisiko mengalami sakit gigi. Pertama, orang yang perokok. Bener kata Bapak tadi, orang perokok. Bapak hati-hati ya. Jadi bagi ibu kasih tahu suaminya untuk kurangi merokoknya. Selain merokok, ternyata ada menderita diabetes, kemudian orang yang menderita AIDS. Yang ketiga, yang ketiga sih, yang keempat ya, orang yang mengkonsumsi obat tertentu seperti penitoin atau obat imunosupresif. Baiklah, tadi kan kita setelah menjelaskan mengenai orang yang berisiko mengalami sakit gigi ya Pak Bu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertolongan pertama yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami sakit gigi di rumah. Tadi kan sebagian besar Bapak dan Ibu pernah mengalami ya. Kira-kira
Dan apa saja sih yang biasanya ibu dan bapak lakukan saat mengalami sakit gigi di rumah? Kumur-kumur pakai air hangat, ya. Lalu bu, kumur-kumur pakai air garam, apalagi? Udah, itu aja yang biasa dilakukan di rumah. Oke, ternyata tuh banyak ibu ya sebenarnya apa saja yang bisa kita lakukan. Akan saya sebutkan. Pertama, membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi atau dental floss. Ini benang khusus ya Pak Bu, bukan pakai benang jahit di rumah, mentang-mentang sama-sama benang nanti pakai benang gigi aja. Itu nggak bisa ya. Selanjutnya berkumur dengan air hangat. Ya ternyata benar itu adalah tindakan yang bisa kita lakukan pertama di rumah. Selanjutnya berkumur dengan obat kumur antiseptik. Kemudian mengompres pipi dengan kompres dingin apabila sakit gigi disebabkan oleh cedera. Kemudian minum paracetamol untuk meredakan nyeri. Gunakan sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan obat, atau juga bisa Bapak Ibu waktu beli di apotek bisa ditanyakan langsung kepada apoteknya atau apotekernya kira-kira berapa dosisnya, berapa kali, atau misalnya ada sendok tangannya tuh Bu ya, atau 2 sendok atau sesendok seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tindakan apa sih ya Pak Bu ya untuk mencegah supaya kita tidak sakit gigi. Masa kita mau sakit gigi terus? Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah sakit gigi. Pertama, menyikat gigi 2 kali sehari dengan baik dan benar. Waktunya kapan saja Bu? Pagi dan malam. Pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur ya Pak Bu ya, bukan waktu mandi. Selanjutnya, membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi, dental floss yang tadi ya Pak Bu. Selanjutnya, membatasi konsumsi makanan dan minuman yang manis seperti permen, coklat, kue yang cake yang manis-manis kayak gitu ya Pak Bu, atau juga minuman yang bersoda. Selanjutnya, rutin memeriksakan gigi ke dokter minimal 6 bulan sekali, kemudian berhenti merokok. Baiklah, sampai di sini Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan mengenai penyuluhan yang tadi saya sajikan? Tidak? Yakin? Nggak ada yang ditanyain? Baiklah, saya akan merangkum mengenai penyuluhan yang tadi saya sajikan supaya dan Bapak dan Ibu bisa memahaminya. Pertama tadi yaitu sakit gigi. Sakit gigi adalah kondisi rasa nyeri yang muncul pada gigi atau sekitar gigi dan rahang. Kemudian penyebab sakit gigi ada gigi berlubang, gigi yang tumbuh, gigi tanggal atau gusi bengkak. Kemudian orang yang beresiko mengalami sakit gigi yang pertama tadi orang-orang perokok, kemudian diabetes, AIDS, dan orang yang meminum obat-obat tertentu. Selanjutnya pencegahan sakit gigi atau pertolongan pertama di rumah. Yang pertama yaitu membersihkan sela-sela gigi menggunakan dental floss atau benang gigi, kemudian kumur menggunakan antiseptik, kumur menggunakan air hangat dan lain sebagainya. Kemudian tindakan untuk mencegah sakit gigi yaitu membersihkan gigi dengan dental floss, kemudian sikat gigi 2 kali sehari dengan baik dan benar, memeriksakan gigi pada dokter minimal 6 bulan sekali. Gimana Bapak dan Ibu, sudah paham? Sudah. Baiklah, sekarang saya akan memberi pertanyaan kepada Bapak dan Ibu ya, Pak sudah paham. Yang pertama, penyebab sakit gigi tadi itu apa saja? Kemudian siapa saja orang yang berisiko mengalami sakit gigi? Kemudian pertolongan pertama apa saja yang harus dilakukan pada saat sakit gigi di rumah? Dan yang terakhir, tindakan apa saja yang harus dilakukan supaya tidak mengalami sakit gigi. Baiklah, sampai di sini penyuluhan yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.